Assalamualaikum. Annyeonghaseyo anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai bab pertama di administrasi perkantoran. Mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Lalu kalian mengisi absen di kolom komentar. Arasof, kamsahamnida anak-anak. A. Pengertian kantor. Membahas tentang pengertian kantor dan ruang lingkup kantor tidak terlepas dengan perlengkapannya sebagai sarana penunjang aktivitas kantor. Kantor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gedung, ruang, atau tempat untuk melakukan suatu pekerjaan organisasi. Sudah banyak para ahli yang menjelaskan pengertian kantor. Tapi Ibu akan simpulkan bahwa kantor dapat didefinisikan secara dinamis, yaitu ke arah aktivitas kerjanya yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan secara statis, kantor adalah berupa suatu tempat, bisa berbentuk ruangan, gedung, atau alamat web lainnya. Oke, selanjutnya dalam praktiknya, kantor merupakan unit organisasi yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, baik itu kepala bagian tata usaha, biro administrasi umum, departemen pelayanan perkantoran, sekretariat, atau yang lainnya. Oke, dapat dimengerti? Selanjutnya itu poin B, fungsi kantor. 1. Menerima informasi. Dalam hal ini, artinya kantor menerima berbagai bentuk informasi seperti surat, email, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan tentang berbagai kegiatan bisnis lainnya. 2. Merekam informasi. Dalam hal ini artinya kantor berfungsi merekam informasi agar informasi itu jika diperlukan kembali bisa dikeluarkan. Artinya apa ini? Menyimpan arsip. Arsipnya atau informasinya disimpan, lalu ketika diperlukan kembali itu dapat dilihatkan sebagai alat bukti atau hukum untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan. 3. Mengatur informasi. Kantor mengatur berbagai bentuk informasi dengan sistematis atau teratur agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkannya dengan maksimal. Contohnya informasi tentang absensi kehadiran pegawai itu bisa digunakan untuk bagian keuangan, akunting, untuk penggajian. Memberi informasi. Kantor berfungsi memberi informasi kepada pihak yang membutuhkan, baik itu pihak yang dalam intern ataupun luar ekstern kantor. Akhir, nomor 5, melindungi aset atau harta. Kantor juga berfungsi melindungi aset atau harta, dalam hal ini informasi atau data, baik tempat penyimpanannya maupun isi dari informasi atau data tersebut, sehingga tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya jatuh ke pihak saingan perusahaan kita. Oke? Dapat dimengerti anak-anak? Next, selanjutnya. Poin C yaitu pengertian administrasi perkantoran. Secara etimologis, administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ed berarti insentif dan minister yang berarti to serve atau melayani. Literatur lain menjelaskan bahwa administrasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu administration yang berbentuk infinite-nya adalah to administer. Oke. Sebenarnya banyak sekali pengertian oleh para ahli, salah satunya itu menurut Leonard, Suwarno, William, dan lain sebagainya. Ada juga menurut Evans, Arthur Greiger, J.R. Terry, dan yang lain sekali banyak. Tetapi dalam hal ini Ibu akan simpulkan yaitu administrasi perkantoran adalah ilmu yang ditujukan untuk POAC. Apa itu POAC? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning merencanakan, lalu organizing mengorganisasikan, actuating
mengarahkan, controlling, mengawasi. Untuk apa? Untuk dapat menggerakkan sumber daya yang ada sehingga tujuan yang kita capai atau tujuan yang perusahaan inginkan itu bisa tercapai. Artinya itu adalah pengertian dari administrasi perkantoran. Inti poinnya adalah POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Poin terakhir yaitu adalah poin D, unsur-unsur administrasi. Apa itu unsur? Unsur adalah bagian daripada sesuatu. Sedangkan keseluruhan unsur yang merupakan satu kesatuan yang bulat menjadikan adanya sesuatu itu. Demikian pula administrasi anak-anak. Ada karena adanya unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadikannya. Unsur utama atau mutlak administrasi itu ada 3, yaitu sekelompok orang, kerjasama, tujuan tertentu. Sedangkan menurut para ahli, unsur-unsur administrasi itu banyak. Di antaranya adalah organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Nah, itu semua unsur-unsur itu saling keterkaitan. Itu menjadikan suatu administrasi. Pertama organisasi, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat kepegawaian, yang 5 keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan humas. Oke, kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama yaitu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah unsur pertama dari administrasi dan merupakan wadah atau tempat di mana kegiatan administrasi dijalankan. Dengan organisasi, semua orang atau pekerja yang tergolong dalam usaha kerjasama dapat dihimpun dalam suatu kesatuan kerja untuk tujuan bersama. Yang kedua, yaitu manajemen. Nah, kan wadahnya itu disebut dengan organisasi. Sedangkan yang menggerakkan orang-orang yang bekerja dalam suatu wadah itu atau organisasi itu disebut adalah manajemen. Organisasi itu tempatnya, manajemen itu penggeraknya. Ya, komunikasi yaitu proses penyampaian bahasa dari seseorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama manusia. Nah, komunikasi itu ada jika antara dua belah pihak saling menjawab. Contohnya A bertanya kepada B, B menjawab pertanyaan A. Itu yang disebut dengan komunikasi atau bahasa 2 arah. Yang keempat, kepegawaian. Kepegawaian di sini adalah suatu proses yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja di dalam suatu usaha kerjasama. Di sini diatur mengenai penggajian, lalu jadwal kerja, lalu daftar kehadiran dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah keuangan. Biasanya keuangan itu berhubungan dengan pegawaian juga. Keuangan merupakan unsur administrasi yang menyangkut paut tentang masalah pembiayaan dalam suatu usaha kerjasama. Baik itu dalam modal pembuatan produksi ataupun biaya penggajian dan lain sebagainya. Cara memperoleh serta mempertanggungjawabkannya itu adalah merupakan fungsi dari keuangan. 6 adalah perbekalan atau bahasa sekarangnya itu adalah sarana dan prasarana. Yaitu adalah salah satu unsur administrasi yang merupakan aktivitas yang berkaitan dengan peralatan yang dibutuhkan dalam suatu usaha kerjasama atau organisasi, meliputi proses pengadaan, penyimpanan barang, sampai kepada penghapusan barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nanti kita akan belajar mengenai sarana prasarana di kelas di kelas 11 dan kelas 12. Ketujuh adalah tata usaha.
Tata usaha adalah sebagai salah satu unsur dari administrasi. Adalah kegiatan pelayanan terhadap penyelenggaraan usaha kerjasama meliputi pencatatan, pengiriman, dan penyimpanan bahan keterangan atau dokumen-dokumen. Adalah hubungan masyarakat atau humas. Humas di sini diistilahkan pula dengan public relation. Adalah kegiatan usaha kerjasama untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat atau pihak lain di sekitaran perusahaan agar mendapatkan dukungan secara sadar dan sukarela. Demikian penjelasan mengenai administrasi perkantoran minggu ini. Selamat bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya kalian kirimkan ke Google Classroom. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, tugas kalian sekarang adalah mencari pengertian dari administrasi perkantoran menurut para ahli. Minimal dari 3 ahli ya.